Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai rapat verifikasi kemarin, cuma yang tidak minggu lalu, kemarin berulang lagi dengan data yang masuk. Kemarin ada 6 dari perusahaan dan ada beberapa perusahaan yang mana kejadian yang terjadi seperti 3 minggu yang lalu, yaitu dengan hari yang sama, dengan harga yang berbeda. Setelah 3 minggu yang lalu sama Pak Robi, kita sudah sampaikan supaya kami melihat kontrak dari kedua data tersebut pada hari yang sama. Sampai kemarin pun sampai kini belum ada kami diperlihatkan. Untuk itu sementara kemarin kami juga melakukan verifikasi yang namanya harga 2 dalam 1 hari yang berbeda, kami tetap membuang, tidak memakai salah satu dari data tersebut. Untuk itu kepada perusahaan kami juga sudah minta waktu itu, dia janji membawa, kenyataannya belum ada Pak. Begitu untuk hari ini, kalau memang ada dari perusahaan data yang jelas, kontraknya yang berbeda, ya silakan kita koreksi pada hari ini. Silakan pada perusahaan kalau ada tanggapan. Kalau memang tidak ada, hasil dari verifikasi kemarin dengan 6 data yang masuk, rata-rata CPO pada hari kemarin kami cari yaitu 1657,69 dan harga inti kernel 5.715 dengan indeka 9317 dan cangkang 24,60, sehingga hasil dari pencarian kami verifikasi kemarin kenaikan cuma Rp40 dari minggu lalu, yaitu harga yang didapat pada verifikasi kemarin untuk ditetapkan pada hari ini 2.716,80. Tentu kami serahkan kepada semua tim dan saya serahkan kepada Ketua Tim Penetapan Angka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Barat, ya, silakan. Mengenai cangkang Pak Yus tadi kan begini, bahwasanya minggu kemarin kita menyatakan bahwa itu ada deviasi kan gitu. Tadi minta maaf, barangkali kita maafkan. Sepanjang apa yang disampaikan oleh Pak Yus, saya rasa tidak ada yang memberatkan siapapun, dan bahkan katakanlah deviasi ataupun tidak, kenaikan ataupun selisih sedikit itu kami rasa kaki ataupun perusahaan kami anggap mengabaikan itu Pak. Artinya harga yang sudah kita tetapkan sebanyak 24,50 kami rasa tidak usah dirubah lagi. Nanti merepotkan juga untuk merubah data. Akhirnya demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang telah disampaikan terdahulu oleh para sahabat petani dan organisasi asosiasi dalam dan ahli dan dinas tentang 2 harga.
pada satu hari itu. Apa yang telah kita mintakan minggu yang lalu, seharusnya perusahaan juga melakukan apa yang kita minta agar dapat tim verifikasi dan kita juga dapat menganalisa apa yang telah dia suguhkan. Di dalam rapat ini perlu ketaatan kita. Sebab kita bukan 1 minggu 2 minggu, bukan rapat-rapat seperti rapat kita ini adalah rapat rutin. Tanpa ketaatan kita dalam menghadirkan apa yang kita minta, tentu keliru kita mengambil keputusan. Ini perlu kita pahami semua, baik perusahaan. Kita yang mencari angka-angka untuk menentukan 2.700 sekian tadi, tentu dengan rumus-rumus yang ada dan dengan data-data yang ada. Kalaulah sudah datanya keliru, tentu kita keliru mengambil keputusan. Jadi kita harap jangan kita berpolitik di soal itu terus. Berikanlah kemajuan di dalam penetapan setiap minggu agar kita lebih bisa memikirkan yang lain lagi. Ini kita harapkan kepada perusahaan yang sudah kita lihat bahwa dalam satu hari itu ada 2 harga. Kalau itu detailnya memang benar, tolong suguhkan apa yang kami minta agar dapat kita antara mitra dan perusahaan dapat menerima apa yang disuguhkan. Kedepan mungkin saya tidak membuka polemik untuk itu lah. Cuma di sini kami dari perusahaan mohon kesediaan dari Bapak lah mitra-mitra kami untuk memberikan dispensasi bagi kami harga selisih di hari yang sama itu sebesar Rp4 ini, Pak. Kami memintanya itu Pak, apa yang data yang kami sajikan itu dapatlah digunakan. Dan jika tidak digunakan itu dasarnya jelas gitu Pak, deviasi 2,5%. Nanti kalau ada pimpinan yang bertanya kenapa tidak dipakai, bisa kami jawab Pak. 2,5% Pak tidak digunakan gitu Pak. Seperti Kalau data yang sudah ada tentu verifikasi menjawab kalau sudah Bapak sampaikan. Terakhir saya sampaikan kan persoalan ketaatan dalam tentang kehadiran para mitra-mitra lain. Data perusahaan yang menjadi mitra-mitra sahabat kita yang lain. Kalaulah pertanyaan ketua tadi sudah terjawab, tentu kita bertanya lagi, apakah benar sudah masuk? Kalau sudah masuk, berarti terlepas dari kalimat ketaatan tadi. Ini perlu saya klarifikasi. Sebab tadi ketua kan menyampaikan dua harga dalam satu hari. Kalau secara logika ekonomi itu wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Kenapa? Ekonomi itu minggu yang lalu saya sudah sampaikan juga. Ekonomi itu tidak ada yang pasti. Ya. Hari ini Rp1, nanti menit kedua itu bisa menjadi 2. Itu tentu pertanyaan ketua tentu perlu kita jawab supaya kita sama-sama memahami semua. Itu barangkali yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Mungkin juga sesuai kata Pak Jali tadi, kontrak kan itu. Kami tim verifikasi juga melihat kan itu. Tentu ada kecurigaan akan timbul dalam penetapan. Kalau data itu kalau kami lihat ini kan baru kan sepihak melakukan ini Pak. Si penjual yang mendatangkan itu makanya kita sharing dalam aturan itu. Kalau minggu ini tidak ada kedua belah pihak menandatangani MOU atau kontrak ini, berarti itu kan belum bisa dikatakan apa benar kan itu. Ini kan si pihak penjual yang menandatangani dan stempelnya baru. Nah, kita juga lihat kontrak ini bagaimana. Si pembeli sudah melakukan dah, sudah membeli dah. Nah, ini juga salah satu bagi kami Pak untuk tidak memakai ini Pak.
Nah itu makanya kami berharap ke depan, kalau memang tidak ada minggu ini, minggu besok sampaikan. Ini kedua belah pihak sudah menandatangani, apa betul tidak sah lagi? Nah, ini. Nah itu untuk hari ini, kalau saya rasa cukup kita setelah verifikasi kemarin, kalau memang tidak ada MOU ini atau kontrak ini, yang jelas tetap kita lakukan mediasi ini, tetap kita lakukan pemakaian satu ini dulu. Itu harapan saya kepada tim verifikasi yang lain. Silakan Pak Yus atau Pak Boy. Terima kasih. Izin satu Pak, boleh Pak? Kami mengikut data kontrak. Oke, silakan Pak. Ya. Ini Pak, yang untuk yang disampaikan Pak Yus tadi Pak, itu kan ada kesepakatan yang tanggal 30 itu Pak. Di kesempatan yang tanggal 30 itu Pak Ketua, itu kan dinyatakan Pak Ketua, itu ada beberapa poin yang kita bahas sana, termasuk yang kontrak-kontrak tadi Pak Ketua. Jadi di situ dinyatakan di kontrak-kontrak itu perusahaan, karena kita berubah menjadi mingguan Pak, sebelumnya kan sudah disampaikan juga kendala kita di rapat mingguan ini adalah menyangkut kontrak. Kami sudah sampaikan situ jelas kontrak itu yang paling penting itu di situ adalah menyangkut tanda tangannya Pak. Bahkan di kesepakatan itu dibunyikan Pak, perusahaan tidak, karena kita mau berubah mingguan ini, karena sesuai dengan yang rapat yang di Bogor dari Kementan, kita mengikuti itu, arahannya diarahkan kita 4 kali seminggu, 4 kali sebulan, sekali seminggu rapatnya. Bahkan di kesepakatan kita itu diperbolehkan Pak, perusahaan tidak perlu ngirim kontrak, rekap Excel aja boleh diterima Pak. Dan itu kami pernah melaksanakan, cuma rekap Excel yang kami serahkan Pak, diterima juga. Jadi kan saya kira di kesepakatan itu sudah dibahas juga. Itu juga masalahnya, karena kami waktu itu kan menyampaikan, karena saya menjadi masalah itu kan masalah tanda tangan itu Pak. Kita kendala di tanda tangan, karena ini kan datanya sistemnya cepat Pak. Sistem perubahannya minggu kemarin belum selesai, 1 minggu penuh gitu, kita sudah menggunakan datanya. Makanya waktu itu disepakati perusahaan tidak perlu, kalau tidak sempat mengirimkan kontraknya, cukup mengirimkan rekapnya saja Excelnya. Ada dibunyikan di kesepakatan itu Pak, menyangkut itu. Jadi menurut saya Pak, kita mohon izin Pak Ketua, mungkin menyangkut kontrak Pak, waktu itu sudah kita jawab, karena memang ini kecenderungan akan jadi masalah ke rapat-rapat sebelumnya, dan kami sudah antisipasi di kesepakatan itu, memang kita sudah sepakat waktu itu. Alhamdulillah sekarang dapat kami penuhi walaupun cuma satu pihak Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Sesuai dengan apa Pak, yang Bapak data yang Pak Jaliki. Kalau saya rasa, kalau tidak ada kecurigaan, kalau sudah percaya dengan percaya kita kan itu saling percaya. Kertas rokok dikirim sekian, pasti terima. Tidak usah bertanya. Tapi dengan adanya data yang 2 ini tentu ada kecurigaan. Ada 100 rupiah bedanya kan itu. Itu sebetulnya Pak. Kalau sudah itu, kalau ini data ini rasanya sudah atau menguntungkan, saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada kecurigaan dari anggota. Mungkin perasaan saya sama dengan petani-petani lain barangkali. Karena kalau dikirim juga data dengan kertas rokok, mungkin bisa juga Pak ya terima barangkali ya. Tapi wajar kan itu. Ini kan tidak kewajarannya Pak. Ini yang timbul masalah Pak. Tapi saya harap dengan hati yang tulus, cuma kenaikan 40 rupiah, saya rasa antara petani dengan mitra dengan Bapak angkat, sesama kita terimalah pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Pak, biar clear aja Pak. Aja ya. Langsung poin ketiga. Pengiriman rekap data invoice penjualan CPO, PK dan cangkang untuk rapat penetapan harga TBS paling lambat sampai ke tim verifikasi 1 hari sebelum rapat penetapan dilaksanakan. Bagaimana yang disampaikan Pak Ra? Jadi betul Pak, karena mengingat data kita Pak. Cuma ada poin keempat Pak. Poin keempatnya adalah pembuktian data rekap dikirim paling lambat ke tim penetapan harga TPS pada periode berikutnya. Nah ini yang Pak Ra jadi lupa. Bukan, jadi begini Pak
Ketua, tadi sudah sampaikan Pak Din, itu salah satu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, permainan ini sengaja tercipta ini Pak. Sampai rupiah kan di mainan Pak? Iya, kenapa ini permainan tercipta? Contohnya dari adik ke kakak jual, dari kakak ke adik menjual kan begitu Pak. Antara perusahaan A dan perusahaan B yang punya si A juga, kan begitu. Ini yang terjadi. Jadi artinya kita maklum aja lah Pak permainan seperti ini. Cuman barangkali kita, kalau Pak Jali katanya jujur, Wilmar katanya selalu memberikan data, terima kasih, nggak apa-apa. Cuman kami rasa kalau masalah jujuran ini itu tinjaulah ya diri kita masing-masing. Saya rasa ini kejujuran yang disampaikan walau bisawab. Kenapa? Ini menjual antara kita ke kita, kan gitu. Jadi dalam satu hari itu biasa saja terjadi ketua. Nah, sekian kita jual lagi harga sekian, kan gitu. Yang beli ini, yang jual ini. Jadi sama saja Pak Ketua. Jadi kita runut pun sekarang, saya rasa itu menghabiskan waktu. Yang kedua, cuman itu poin 3 dan 4 yang dibacakan oleh Pak Indra tadi, itu yang perlu dipenuhi Pak Rizali. Jadi artinya kalau seandainya ini belum ditandatangani hari ini, ya minggu depan itu harus diperlihatkan bahwa ini sudah tangan, ini sudah ditempel, begitu. Nyatanya pada hari ini kan belum ditandatangani oleh pihak kedua. Nah, begitu Pak. Jadi terima kasih barangkali kepada Wilmar kami ucapkan apresiasi juga kepada Wilmar. Jadi mudah-mudahan ini contoh yang terjadi antara ya perusahaan kita juga PT Bintang Nusantara dengan PT Kesiraya. Jadi artinya itu biasa saja terjadi. Jadi harapan kami kejujuran itu, terus dialah yang bersaksi dengan Tuhannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf saya ikut sedikit dalam hal ini ya. Mungkin saya perlu juga tambahkan. Yang perlu mungkin kita sudah sama-sama mendengar jawaban dari perusahaan tadi kenapa ada perbedaan itu, kemudian juga dari petani juga kenapa bisa dilakukan begitu. Sekarang mungkin saya mau tanya juga, memang kalau kita lihat dalam kesepakatan yang kita buat pada 30 Desember 21 itu, memang itu yang sudah dibacakan oleh Pak Indra tadi itu, kita perusahaan wajib menyampaikan, kan misalnya kan dikatakan wajib karena kita aturkan gitu. Karena sekarang mungkin saya perlu tanyakan juga, mungkin tak kira mungkin perusahaan menghadirkan minggu depannya yang itu. Kalau saya baca menurut penyampaian Pak Jadi tadi, istilahnya kontrak yang dikirim itu kan memang sudah berbentuk kontrak ya. Apakah sekarang saya tanya dulu, apakah di luar itu tidak ada lagi kontraknya gitu? Tidak ada ya. Jadi berarti itu adalah kontrak yang kemudian sebetulnya yang menimbulkan kecurigaan kan gitu. Kenapa ada 2 kontrak dalam satu ayat kan itu saja. Kemudian ya itu yang ketiganya mungkin barangkali belum ditandatangani. Mungkin itu yang mungkin saya berharap dan apakah mungkin perusahaan menghadirkan di minggu depannya yang lengkap tanda tangannya supaya hal ini tidak kita ulangi lagi ke depannya gitu. Ke depannya saya yakin nanti ke depan ada lagi yang sama-sama ribut lagi kita. Jadi kalau bisa dan sebetulnya Pak Jadi mungkin ingat juga dulu memang pernah juga terjadi hal begini. Cuman dulu itu sebelum ini kan kita kursnya tidak pakai dolar dulu penjualannya ya, itu rupiah semua. Jadi pada saat itu kita komplain, istilahnya tim komplain, kenapa ada perbedaan? Kalau tidak salah, saya hanya berjalan 2 atau 1 bulan, setelah itu sudah oke, tidak ada lagi harga yang sama dalam 1 hari begitu. Sampai saat berubah menjadi nilainya ini dihitung dengan dolar. Itu memang tidak ada lagi perbedaan. Cuman semenjak ada perubahan menjadi dolar ini itu berubah lagi gitu. Ada apa? Cuman waktu itu saya berpikir mungkin karena pengaruh dolar, tapi nyatanya juga bukan pengaruh dolar. Kalau pengaruh dolar kan berarti harga nominalnya, harga satuannya tetap sama.
kalaupun harga jualnya berbeda itu tidak masalah karena pengaruh dolar. Tapi nyatanya memang itu harga satunya yang beda. Jadi itu oke Pak. Jadi mungkin tidak kita menghadirkan minggu depannya yang spesifik tidak clear semua, tidak ada pertanyaan apa lagi gitu. Itu aja Pak. Jadi terima kasih. So, berbicara itu dari segi aturannya Pak, bukan dari segi rupiahnya. Kalau rupiahnya Pak makin tinggi saya senang juga Pak, tapi ikut aturan kita Pak. Sebenarnya itu yang saya antisipasi. Ya, para itu Ya. ikut aturan, akhirnya aturan. Jadi ini Pak, jadi kalau kita berbicara aturan, tentu ketika forum menuntut itu ada pembenaran, penuntut dulu. Betul Pak. Tapi kalau misalnya tidak ada kan sebab akibat. Penuntut itu tidak dieliminasi misalnya. Tapi kan kita menuntut untuk membuktikan seperti itu. Nah, itu yang diminta sama Pak Boy. Nah, coba buktikan saat itu dulu. Misalnya untuk menimbulkan kepercayaan kami di sini, bahwasanya itu benar. Itu aja. Kita jangan kemana-mana lah. Kalau aturan saya lebih lurus loh. Kalau soal aturan, saya Oke Pak. ya. Jujur Pak, menyangkut tanda tangan dua pihak ini baru minggu ini kami diminta. Jangan masalah. Ya. Jadi sebenarnya gini Pak, menyangkut tanda tangan dua pihak ini Pak. Sebetulnya kan Pak kita dua kali sebulan itu kan datanya kan mundur 1 bulan Pak. Biasanya Pak baru untuk menyangkut tanda tangan ini Pak. Panas ya. Bukan maksud Pak Indra. Sebelumnya kan Pak sudah memang ada kesepakatan tapi tidak tertulis hasilnya Pak. Cukup Bapak kirim saja, salah satunya cukup. Kita waktu itu sudah sama-sama paham, sama-sama mengetahui. Satu aja tanda tangan cukup. Jadi jangan melebar kemana-mana dulu. Jadi gini loh, ketika kita butuh untuk apa pembuktian, Betul Pak. itu terserah Pak Jali mau kasih kapan. Ya. Yang penting kita akan itu kita buktikan dulu. Itu aja dulu. Kita nggak akan apa, misalnya nggak ada kesepakatan. Karena apa? Permintaan kita meminta itu ya Pak. Nah, Betul, Pak. dalam rapat itu berbunyi seperti itu. Nah, itu ada pembuktian. Bahwasanya itu benar. Udah, kalau misalnya itu benar Pak Jali tampilkan di sini, kapanpun itu, tapi kita apa ya, kunci ya. Kontrak nomor berapa yang kita minta? Ya. Itu dulu ya. Tolong Pak Jali hadirkan. Ya. Itu aja Pak. Oke, Kita Pak. jangan berbicara yang kemana-mana. Jadi kalau misalnya kalau kita mencari alasan, tapi awal aja kita belum sepakat, itu sama juga bohong. Makanya saya bilang kalau soal aturan, saya lebih ikut aturan loh Pak. Oke Pak. Nah mungkin itu yang perlu kita dulu. Ya kunci ya kita kontrak nomor berapa yang kita minta. Nah, itu Pak, itu Pak. Ya. Pak Jali, mungkin permasalahan ini Pak mungkin sudah dari tahun 2004 kita penetapan ini ya Pak ya. Jadi kita jangan cerita yang untuk sekarang. Nah, ini Pak, kita melakukan ini Pak, melakukan data ini bukan ini aja. Benar. Data yang dibawa itu sudah ditandatangani kedua belah pihak. Timbul beberapa tahun ini, kalau tidak bisa sekarang, ya besoknya. Iya, Nah, ini yang belum. Ya, Nah, itu yang belum. saya mohon, pokoknya kita sepakat nih kontrak nomor berapa kita minta hadirkan. Betul Pak. Ya. Betul Pak. Ya. Iya. Habis tuh. Ya, Habis ya selesai. Jadi istilahnya Pak dengan adanya kontrak yang setelah yang ditanyakan itu dua belah pihak yang disediakan berarti datanya diterima kan itu Pak. Ya. Yang ini kan Pak yang jadi kendala yang itu data belum dimintakan yang minta lengkap dua belah pihak tapi datanya sudah dideviasi Pak. Itu jadi kendala. Jadi gini, makanya kita menjawab persoalan ini. Persoalan ini masalahnya. Nah kita butuh itu dulu jawabannya. Nah ini sebagai percontohan. Kalau itu benar, kita akan tidak akan cerita lagi. Ya. Betul Pak. Nah, itu aja. Ini Pak. Terima kasih, Pak. Boleh. Jadi Pak Jali kan cuma fotokopi. Yang sini kan ada stempel basah sampai sini. Enggak, kita ada alasan itu Pak. Boleh. Boleh. Ya, beberapa kali itu cepat bisa dilengkapi. Ini kan Ya. Tapi secara umum Pak kami kasih gambaran mungkin menyangkut tanda tangan dua belah pihak ini ya. Mungkin bukan cuma perusahaan kami aja Pak. Rata-rata perusahaan semuanya kerja nggak ada Pak. Karena Ya tapi kita aturan. Iya, Kalau aturan betul, kita Pak. ikuti Maksudnya aturan. gini, Pak. Kalau menyangkut data lengkap itu kan di situ kan juga di pada kesepakatan kita itu kan sudah diapakan juga pada proses berikutnya. Baiklah. Oke Pak. Saya rasa ini sudah mengerucut dan menemui kesepakatan di mana untuk kedepannya akan dimunculkan apa yang dipertanyakan oleh tim penetapan. Jadi alhamdulillah ini untuk kedepannya bisa
tidak menimbulkan keraguan-raguan di antara kita tim penetapan harga Provinsi Sumatera Barat. Untuk periode ketiga di minggu ini, mungkin dari apa yang data yang masuk pada periode ini ada 7 ya Pak ya? 6 data. Sebelum darurat itu kita butuh kontrak nomor berapa yang akan kita nanti Ya. Jadi ya itu, jadi kontrak nomor berapa yang ingin dibuktikan dan untuk kedepannya akan disanggupi untuk menyampaikan kepada tim inilah kontrak yang sudah lengkap tadi. Ya silakan, kontrak nomor berapa ini bisa ditayangkan Pak? Ada Pak. Tanggal 13. Ini tadi sebenarnya kontrak itu udah 3 kali periode ini yang terjadi kan itu. Atau sekarang atau sebelumnya atau akan diperbaiki ke depan. Itu aja. yang belum ada, yang sudah terlewati boleh juga. Kita kan yang pembuktian. Bahwasannya itu benar. Saya sambung dari masalah tanda tangan tadi ya. Ini mohon maaf, saya kembali lagi ke dasar kita ya. Mohon maaf. Sebetulnya dulu kan pada beberapa tahun yang lalu ya, mungkin belum sampai setahun ya. Kita selagi kita masih melakukan 2 kali sebulan. Bagus. Masih bagus juga barangkali. Memang masalah tanda tangan ini juga jadi permasalahan bagi kita waktu itu. Itu 2 kali sebulan. Nah, sudah menjadi permasalahan masalah kelengkapan tanda tangan. Dan kemudian berubah menjadi 4 kali sebulan. Dan pada waktu itu pun kita juga sudah menyampaikan akan tetap menjadi permasalahan tanda tangan ini. Itu sudah kita bicarakan pada periode-periode sebelumnya. Dan memang waktu itu kita sudah sepakat bahwasanya untuk tanda tangan itu cukup cuman dalam sesuai dengan tadi kesepakatan yang kita buat pada 3 hari. Memang kita harus melengkapi minggu berikutnya kan begitu. Nah, cuman ya istilahnya kalau kita permasalahkan masalah tantangan itu ya bukan masalah apa lagi, kita sudah tahu sejak dulunya. Sedangkan 2 kali sebulan saja kita sudah sering ngecek tanda tangan, apalagi 2 kali. Saya tahu persis, karena saya juga dari situ dulu ya. Memang masalah tanda tangan itu, mohon maaf saya bilang, pada orang yang tanda tangan itu bukan berada di Indonesia, tapi di Singapura. Mohon maaf, ini bukan ini saya buka aja itu yang sesungguhnya itu. Sehingganya masa kesempatan tanda tangan itu agak sedikit bermasalah begitu ya. Tapi kan kita sudah sepakati sebelumnya bahwasanya satu apa saja. Tapi ya dengan ketentuan, jadi kan kita usahakan melengkapi untuk pada minggu berikutnya. Tuh. Nah, memang saya masih ingat itu yang begitu Pak Jali ya. Jadi mohon saja Pak Jali ya mana yang apa itu. Dan kemudian saya berharap misalnya Pak Jali ya pada untuk minggu ke depan ada lagi yang begitu, mungkin Pak Jali bisa calling yang ini mohon kiranya dibantu apanya gitu Pak Jali. Ya, jadi kalau ada yang double gitu ya, mungkin jangan dilengkapi gitu. Untuk minggu kedepannya pula kan gitu. Nah jadi artinya untuk satu kali 1 bulan indeks yang ditetapkan 4 kali itu Pak, itu harus dilengkapi dengan tanda tangan semua. Apa aja Pak? 4 invoice yang masuk dalam 1 bulan itu 4 itu kan? Ya kontraknya. Kontraknya kan ada 4 periode kita menetapkan harga dalam 1 bulan. Ya. Jadi artinya dalam 1 bulan ini data yang belum ditandatangani itu, kontrak yang belum ditandatangani itu supaya dapat ditandatangani, walaupun dikasihkan bulan depan juga tidak apa-apa. Ya, itu mungkin saja ya Pak ya. Untuk kelengkapan pembuatan indeka kita harus lengkapi tanda tangan, tetapi jangan dituntut untuk saat itu gitu. Ya. Pasti, karena yang pasti itu yang periode kontrak terakhir itu pasti sebelum akan tanda tangan juga. Mungkin bulan berikutnya juga baru akan keluar begitu tanda tangannya. Gitu. Itu saya sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Nah, saya kira sudah setuju semua. Cuma pertanyaan saya yang terakhir perlu dijawab. Kalau kita jumpai pada minggu depan
angka yang sama pada angka yang berbeda pada hari yang sama dari perusahaan yang sama, apakah dicoret juga atau tidak? Sedangkan perusahaan akan berupaya untuk membuktikannya pada minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya. Ini perlu didudukkan. Kalau misalnya dicoret juga sama saja dengan tidak, untuk apa dibuktikan oleh perusahaan minggu depannya. Tidak perlu. Ini perlu menjadi pertimbangan kita semua. Ini Pak, mungkin tambah Pak. Sekarang kan sudah terjadi ini Pak, karena kelengkapan minggu lalu belum terlengkapi pada hari ini, kita tetap lakukan. Tapi kalau terjadi minggu depan lagi double kayak gitu, dia harus membuktikan yang ini dulu minggu besok. Itu berarti hari ini kita tetapkan yang begini. Saran Pak Ferry, Ya. mungkin Pak Ferry terlalu tajam caranya. Jadi ini Pak Ferry. Nah, Kenapa saya usulkan seperti itu? Itu kan pembuktian untuk kebenaran data. betul. Kalau Pak Ferry tuntut seperti itu, minggu besok akan terjadi seperti Pak kata Pak Yus. Kenapa? Tuntutan itu kan dia kan bukan saat itu yang terjadi. Nah, kita sudah eliminasi. Makanya pertanyaan Pak Yus tadi, ketika ini muncul sebagai minggu depan, kita akan ribut lagi seperti ini. Makanya saya bilang tadi, kalau bisa hari ini bisa pembuktian yang masalah 3 minggu yang lalu ada buktinya, Kita pakai ini. tutup. Itu ini. Dan ini kita aktifkan lagi semua. Ya. Kan kita pembuktian itu yang perlu. Kebenaran data itu dulu. Insya Allah minggu depan pas rapat berikutnya kami bawakan yang itu Pak. Insya Allah Pak. Sebentar, sedikit persoalan kontrak dan kontrak. Ya. Setahu saya udah 60 lebih tahun umur saya ini. Yang namanya kontrak pasti ditandatangani dulu, baru berlaku dia. Ini kenapa tidak bisa dihadirkan kalau itu kontrak secara hukum itu? Bukan saya saja orang hukum di sini. Baru sah. Jangan mengabaikan substansi dan ini ketaatan tadi. Bukan klasik itu. Iya, namanya kontrak setelah ditandatangani baru sah. Itu kan itu adalah aturan tetap. Aturan sekarang perusahaan belum bisa membuktikan. Minggu yang depan, minggu yang belakang, maka kita terpaksa mengambil apa yang telah kita laksanakan, eliminasi. Untuk seterusnya, kalau seandainya terjadi di minggu depan terjadi 2 harga, masih perusahaan tidak bisa membuktikan, ya akan kita laksanakan kayak ini. Tetapi kalau dia membuktikan, minggu depan akan kita realisasikan apa adanya. Itu sedekah. Dan untuk sekarang karena perusahaan kan belum bisa membuktikan yang lama. Aman bisa dibawa-bawa. Bukti yang lama mana? Sah. Terima kasih. Penetapan itu. Berarti penetapan pada harga hari ini sesuai dengan rapat verifikasi kemarin, maka harga CPO yang apa yang kita tampilkan, ya berarti sudah verifikasi sudah kita tetapkan dengan harga Rp2.716.80 untuk periode ketiga 15 sampai 21 Februari 2023. Siap. Nih Pak Ketua Tim. Iya. Jadi biar sama-sama kita saksikan lah. Patang 82. Patang 82. Sama-sama kita saksikan wilayah. Jadi diatur sama Pak Indra. Gimana? Jadi Pak tadi Ya Pak. Rapat. Biasanya kita kan usul-usul begitu saja. Tapi sekarang tidak bisa. Data setelah dibuktikan kontrak yang beda harga minggu yang lalu, maka data yang beda hari ini diterima. Khusus yang hari ini tidak diterima Pak Jufri ya, nanti belum ada. Kemudian usul Pak Boy kita masukkan keputusan bahwa data kontrak minggu lalu yang dipertanyakan itu ditandatangani kedua belah pihak, sebaiknya disampaikan pada saat verifikasi sehingga tidak 2 kali kerja verifikasi. Ya. Satu lagi Pak Yus. Bapak Ibu peserta rapat
tim TBS periode ketiga di bulan Februari ini, di mana sudah ditayangkan untuk harga akhir TBS periode ini pada angka 2716.80, di mana ada kenaikan 41.54. Lumayan kalau 3.000 ton. Seperti biasanya, setelah harga kita sepakati, tentukan jadwal pertemuan pada minggu berikutnya.